Assalamualaikum sahabat rumah belajar, ketemu lagi di pembelajaran tema 5, subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian kita akan belajar tentang menentukan pikiran pokok pada sebuah paragraf teks non-fiksi. Berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Berikutnya kita akan belajar tentang perubahan ketampakan alam di Indonesia serta hubungan letak geografis Indonesia dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Terakhir, kita akan belajar tentang karya seni Nusantara. Bangsa Indonesia terkenal sebagai negara multikultural, suku atau kelompok, dan multilinggual atau beragam bahasa. Namun nilai-nilai yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia sangat terasa. Nilai-nilai saling membantu, peduli, saling menghormati, toleransi merupakan nilai-nilai yang telah lama diturunkan dan dipupuk oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan diturunkan ke generasi berikutnya. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan saling peduli terhadap kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia senang menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena banyak manfaatnya. Di antaranya adalah 1. Dapat menyelesaikan masalah secara bersama. 2. Menjadi jati diri bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 3. Menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. 4. Terciptanya kerukunan yang menjadikan kehidupan masyarakatnya aman, tentram, dan damai. 5. Terciptanya wawasan Nusantara untuk mencapai tujuan nasional. Berikutnya, cara menentukan pikiran utama pada teks non-fiksi, yaitu 1. Memperhatikan kalimat awal pada sebuah paragraf. 2. Dengan mencari kata kunci pada paragraf tersebut. 3. Membuat peta pikiran sehingga didapat sebuah kesimpulan. Mencari informasi penting dalam teks non-fiksi dengan menggunakan kata kunci dan peta pikirannya sudah ada, diperoleh sebelumnya, kita bisa mendapatkan informasi penting dalam sebuah paragraf. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan, adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem, berfungsi sebagai menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, memudahkan dalam mengontrol spesies yang ada. Menyusun rantai makanan ada produsen dan konsumen, mangsa, pemangsa, atau predator. Jika salah satu penyusun tidak ada, maka akan mengganggu penyusun lainnya. Contoh pada ekosistem sawah, jika tidak ada tikus, maka padi bertumbuh subur, namun ular akan berkurang dan akan berpengaruh juga terhadap burung elang yang ada pada ekosistem tersebut. Berikutnya, ketampakan alam yang ada bisa berubah karena beberapa faktor, diantaranya bencana alam. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, pemanasan global. Tugas kita selalu menjaga kelestarian alam agar bisa dimanfaatkan. Letak geografis Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi lautan luas menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sebagai negara maritim, Indonesia terkenal dengan hasil lautnya seperti rumput laut, kepiting, udang, dan tuna, serta menyimpan 70% cadangan minyak bumi. Sebagai negara agraris, Indonesia sejak zaman dahulu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu, serta hasil bumi lainnya. Untuk memudahkan dalam pendistribusian komoditas tersebut, pemerintah mulai membangun sistem komunikasi dan sistem transportasi untuk memudahkan transaksi ekonomi masyarakat. Sebagai generasi penerus bangsa ini, kita harus menjaga kelestarian alam dan ekosistem yang ada agar bisa dimanfaatkan untuk seterusnya. Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hasil karya seninya, di antaranya adalah kerajinan batik. Daerah penghasilnya adalah Jawa Tengah. Berikutnya kerajinan ukir. Ada ukir kayu dari Jepara dan ukir logam dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang ketiga, kerajinan anyaman
yang terbuat dari bambu dan rotan yang berasal dari Tasikmalaya dan Bali. Kerajinan topeng yang terbuat dari kayu yang berasal dari Cirebon dan Bali. Berikutnya ada kerajinan tenun, terdiri dari tenun songket dan tenun ikat, berasal dari Sumatera Barat dan NTB dan daerah lainnya. Kerajinan wayang yang terdiri dari wayang kulit dan wayang golek dari kayu. Daerah penghasil wayang yang terkenal adalah Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. Berikutnya, kerajinan keramik merupakan kerajinan dari tanah. Kerajinan keramik berasal dari Jogja, Jakarta, dan Jepara. Berikut contoh beberapa hasil kerajinan dari Nusantara. Untuk memahami materi kali ini, kerjakan latihan ini dengan baik ya. Sekian materi hari ini ya. Assalamualaikum.